Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan 1446 Hijriah pada tanggal 8 Maret 2025 yang bertepatan dengan 8 Hijriah, 8 Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini kita akan berdatangan tamu, seorang pegawai Kementerian Kelautan di Provinsi Riau dan juga seorang penulis dari Provinsi Riau. Namanya W.S. Jambak. Baik, kita sedang menunggu W.S. Jambak atau Windy untuk berbincang dengan tema menulis bukan hanya untuk penulis. Baik, kita tunggu untuk kehadiran bintang tamu narasumber kita dalam obrolan Bincang Sore Ramadan sore ini. Ini adalah Bincang Sore Ramadan yang ke-12, menghadirkan narasumber yang ke-12. Walaupun hari atau puasa Ramadan hari ini masih 8 Ramadan, tetapi sudah 12 narasumber yang memberikan sharing ilmunya ke Bincang Sore Ramadan di tahun ini di 1446 Hijriah. Baik, kita tunggu Windy untuk hadir. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, maaf agak Win agak telat, tapi kita tidak telat-telat sekali, ya. Hari ini kita sudah bertemu di ruang virtual Instagram. Baik, kita mulai ya, Win ya. Siap, Bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Rumah Baca Anak Nagari. Kita bertemu kembali di Bincang Sore Ramadan yang hari ini adalah menghadirkan narasumber yang ke-12. Nah, jadi sudah 8 hari, 8 Ramadan, ya, 8 Maret hari ini, tetapi narasumber yang dihadirkan sudah ada 12 narasumber, karena di
ada beberapa hari yang memang seperti hari ini ada 2 orang narasumber yang dihadirkan. Baik, kali ini kita kehadiran WS Jambak, ya, seorang pegawai kementerian di kelautan dan juga seorang penulis yang akan bercerita tentang dengan tema menulis bukan hanya untuk penulis. Baik, apa kabar Win? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas undangannya. Alhamdulillah kabar baik. Baik, ya. Baik Win, kita mulai saja, ya. Ini temanya kan tentang penulis, ya. Jadi banyak teman-teman ya di sahabat Rumah Baca juga belum mengetahui apa kesibukan atau apa yang digeluti hari-hari ini, ya, selain sebagai di player sudah disebutkan bahwa ada sebagai pegawai Kementerian Kelautan, ya. Lalu bagaimana sih karir kepenulisan atau sedang sibuk apa nih? Coba biar teman-teman di ruang IG ini mengetahuinya. Ya Bang. Ini agak grogi sedikit, nggak apa-apa ya Bang ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Hasan, teman-teman Rumah Baca Anak Nagari, dan juga teman-teman yang hadir di live Instagram. Perkenalkan, saya Windy Syahrian, biasa dikenal juga dengan nama WS Jambak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Hasan tadi, hari-hari saya bekerja sebagai PNS, aparatur sipil negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun saya juga memiliki hobi membaca, dan alhamdulillah dari membaca itu saya diberikan kesempatan untuk menuangkan hasil-hasil bacaan dan hasil pikiran saya menjadi beberapa karya tulis gitu Bang. Ya kira-kira itu aja sih Bang, untuk kesibukan hari-hari, ya berkutat dengan pekerjaan rutinitas dan juga dengan tulis-menulis seperti itu Bang. Ya, baik. Terima kasih. Bang Windy saja saya panggil, ya. Jadi begini, kawan-kawan di Rumah Baca Anak Nagari, sahabat Rumah Baca Anak Nagari, kenapa kita menghadirkan Windy, ya, atau disebut dengan nama penanya WS Jambak, ya, di buku-bukunya, ya. Iya Bang. Ya, WS Jambak WS khusus Jambak. untuk karya fiksi Bang, fiksi dan puisi. Karya fiksi dan puisi. Baik. Jadi keseharian dari Bang Windy adalah seorang ASN sebenarnya, tetapi punya hobi namanya menulis. Dari pembacaan akhirnya jadi dalam bentuk penulisan, dari bentuk karya tulis. Jadi tepat judulnya hari ini, ya, menulis bukan hanya untuk penulis, ya. Jadi kita akan menelusuri lebih jauh, ya, dari narasumber yang memang bukan basicnya seorang penulis, ya, tetapi dia seorang ASN tapi punya hobi menulis, ya. Jadi bagaimana nih Bang Win tentang judul hari ini, ya, karena ada beberapa hal, ya, di bagian masyarakat bahwa menulis itu hanya untuk, ya, karya-karya menulis itu hanya untuk orang-orang yang seperti wartawan atau seperti ya memang orang bahasa, ya, jurusan bahasa, ya. Jadi kalau orang jurusan namanya, kalau Bang Windy kan dari jurusan kelautan berarti, ya, perikanan kelautan, ya. Iya Bang. Basicnya. Jadi kan sangat jarang, ada sih tetapi sangat jarang. Bagaimana nih menurut sudut pandang dari seorang penulis tetapi bukan basic dari disiplin ilmunya dari bahasa, ya, sastra dan bahasa, ya, tetapi dari kelautan perikanan. Baik, bagaimana nih sudut pandangnya Bang Windy soal kepenulisan? Apakah wajib nih kita menulis hanya bagi orang wartawan atau bagi orang yang punya disiplin ilmu kebahasaan tadi, sastra dan bahasa? Iya Bang, pertanyaannya berat ya. Jadi
kalau saya sih memandangnya seperti ini, Bang. Menulis itu sama pentingnya juga dengan wahyu dari Allah yang pertama itu ya, Iqra, membaca gitu. Jadi kaitannya adalah kenapa kita harus menulis? Karena tidak ada yang akan kita baca kalau tidak ada maksudnya yang akan kita baca itu tidak ada kalau tidak ada sesuatu yang ditulis gitu. Jadi dia saling berkesinambungan gitu. Seperti dua sisi mata uang. Nah, jadi membaca erat kaitannya dengan kepenulisan dan menulis juga erat kaitannya dengan kepembacaan. Nah, saya sendiri juga menyadari dan sampai sekarang saya tidak berani melabeli diri sebagai penulis sebenarnya, Bang. Namun seseorang yang menyukai dunia tulis-menulis. Nah, kenapa saya mengajukan temanya terkait dengan menulis, bukan hanya untuk penulis, karena saya menyadari bahwasanya menulis itu penting. Tapi ada beberapa orang yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menulis karena merasa tidak mempunyai basic dalam hal kepenulisan gitu. Nah, ternyata menulis itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari orang yang menulis saja, yang basic sastra atau basic pendidikan saja, tapi semuanya memiliki tanggung jawab di situ. Halnya seperti ini. Ketika kita, apalagi kita sekarang kan sudah berada pada era post-truth ya, sudah berada pada era post-truth dan juga masyarakat 5.0, persebaran media-media dan persebaran tulisan itu sangat tidak bisa dikontrol. Nah, ketika orang-orang yang ingin menulis tidak memiliki kepiawaian dalam hal bacaan yang tersaring, maka ya bisa dibayangkan kira-kira kedepannya seperti apa persebaran informasi-informasi itu gitu. Jadi kita baik itu dari seseorang yang memiliki basic ataupun tidak memiliki basic penulis, dia memiliki tanggung jawab terkait dengan hal kepenulisan dan menyebarkan informasi-informasi yang dia miliki dan sahih untuk menghindari bias-bias informasi itu gitu. Nah, jadi seperti itu sih, Bang. Kenapa saya tertarik dengan tema itu? Lebih kepada tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab sosial. Baik. Berarti dasar dari kenapa seorang W.S. Jamba ya menulis ya, atau Windy itu menulis karena ada panggilan jiwa ya, panggilan bahwa dari proses pembacaan juga dari tulisan-tulisan yang dihasilkannya itu adalah untuk sebagai jawaban atau tantangan yang hari ini memang terjadi ya, seperti hoak ataupun tulisan-tulisan atau berita-pemberitaan yang memang cukup mendegradasi moral dari bangsa ini. Ya, dari halaman ya, saya sebenarnya sudah ingin menanyakan ini juga ya, tetapi ada peserta yang hadir hari ini juga bertanya nih. Katanya, bagaimana orang biasa seperti kami yang tidak pernah menulis bisa menulis, Kak, katanya. Jadi apa tips dan triknya? Jadi ini memang tadi dari pertanyaan pertama pasti saya akan menanyakan ini juga kepada seorang sudut pandang seorang Windy ya, sebagai seorang yang memang tidak ada basic menulis ya, tetapi seorang pegawai tetapi punya perhatian dalam soal kepenulisan. Apa sih tips dan triknya nih, Bang Win? Dari pertanyaan Bang Windy, pertanyaan dari peserta yang ada di live Instagram ini. Iya, Bang, sebelumnya saya ucapkan salam dulu untuk kakak saya, Bang, Kak Siti. Halo, Kak. Kak Siti, selamat sore. Ya. Iya, Kak Siti sama. Ini pertanyaan dari Kak Novita Sari ya. Terima kasih Kak Novita. Jadi tips dan triknya sebenarnya sederhana sih. Ibarat kata kita mau minum, tapi kita tidak memiliki apa yang kita mau minum, seperti itu. Jadi sama dengan menulis. Kalau kita ingin menulis, berarti kita harus memiliki apa yang ingin kita tulis terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya kita harus memperkaya referensi-referensi dan juga pengetahuan-pengetahuan kita, serta wawasan kita melalui bahan-bahan bacaan. Nah, bahan bacaan itu tidak terbatas pada hal-hal yang kita sukai saja, tapi juga hal-hal yang kita butuhkan dan juga dunia butuhkan. Nah, terus tips dan triknya, saya tidak bisa menyarankan tips dan trik yang terbaik seperti apa. Cuman tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Banyak yang bilang seperti itu,
dan juga salah seorang dari guru saya juga membilang seperti itu ya. Jadi tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Nah, tulisan yang dikatakan selesai itu adalah tulisan yang sudah melalui pengendapan dan juga proses penyuntingan yang berlapis gitu. Nah, jadi ketika kita ingin menulis, kita perkaya dulu wawasan kita dan pengetahuan kita dengan informasi-informasi serta referensi-referensi yang menjadikan tulisan kita menjadi berbobot. Terus kita tulis dengan penulisan yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa mengacu kepada KBBI, kalau dulu namanya PUEB gitu ya. Nah, jadi seperti itu sih. Dan intinya selesaikan apa yang kita tulis. Baik. Baik, sahabat rumah baca. Jadi tipsnya sederhana dari seorang Windy, bahwa tulisan itu dihasilkan dari proses yang namanya pembacaan. Ya, kita harus membaca karena tidak mungkin apa yang kita keluarkan, ya kalau ibaratnya membaca adalah memasukkan, mengeluarkan adalah tulisan adalah mengeluarkan dari hasil bacaan. Dan yang terpenting juga bahwa menulis itu adalah tulisan yang sudah memang itu tulisan yang jadi itu adalah tulisan yang diselesaikan. Nah, jadi memang dari proses-proses pengendapan ya, memang proses yang panjang. Tetapi itulah tipsnya, bahwa jangan katakan bahwa kita ingin jadi seorang penulis tapi kita berhenti di paragraf pertama, belum tahu ada hasil atau kesimpulan dari tulisan yang kita buat. Baik, Bang Windy, sebelum saya bertanya, saya ini ingin juga mengetahui nih, bagaimana nih, apa saja sih prestasi-prestasi yang telah Bang Windy hasilkan ya? Karena saya juga menyaksikan ya di media sosial, mengikuti dari profil di media sosial Bang Windy, ada beberapa kali menang dalam tulisan-tulisan yang ilmiah ya, yang ilmiah itu. Nah, jadi tetapi apakah Bang Windy juga menghasilkan tulisan-tulisan yang fiksi ya, tulisan fiksi, dan tetapi saya juga menarik juga seorang fiksi tetapi bisa juga menulis yang karya ilmiah ya. Bagaimana itu ceritanya, Bang? Apa saja sih yang sudah dihasilkan, yang juara-juara seperti apa ya? Atau buku sastra, buku fiksi itu berapa banyak yang sudah dihasilkan begitu? Kalau buku sih sebenarnya saya lagi menggarap ya Bang ya. Ada satu draft novel dan juga kumpulan cerpen, insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera rampung. Terus untuk beberapa prestasi, saya beberapa kali pernah ya alhamdulillah menjuarai lomba kepenulisan seperti cerpen dan juga puisi tingkat lokal dan juga tingkat nasional, serta menjuarai lomba penulisan karya tulis ilmiah populer tingkat nasional dan juga tingkat lokal gitu. Itu sih Bang. Ya, dan saya juga menulis jurnal ilmiah juga Bang. Jurnal ilmiah. Ya, berarti saya tertariknya begini, seorang penulis ya, saya juga bahwa saya melihat hasil karya dari karyanya Windy adalah soal fiksi ya, pertama ya, fiksi, tetapi saya tertarik ketika seorang penulis tetapi juga menulis tentang karya ilmiah, dan itu kan lomba-lomba itu diikuti, dan itu saya rasa hasil dari ada prestasi dari penulisan karya ilmiah itu tersebut. Saya tertarik ini karena tahun lalu kita ingin berbicara nih tentang bagaimana menuliskan yang terkait itu, tetapi tidak jadi tahun lalu ya. Tapi makanya saya ingin tanya ini, bagaimana sih proses-proses ya. Saya pribadi juga ingin karena prestasi yang ditorehkan oleh Windy itu ya mengagumkan juga bagi saya, karena ada tulisan-tulisan tingkat nasional, perlombaan penulisan tingkat nasional itu menjadi juaranya ya, saya lihat. Bagaimana itu proses, seperti kemarin ada terkait judul tulisan ya, tulisan itu tentang dunia perikanan ya, atau kelautan kemarin yang juara ya. Bagaimana itu proses penulisan itu?
Bang Win, bagaimana kita menghasilkan sebuah tulisan karya ilmiah ya yang baik itu? Bagaimana? Saya biasanya menghasilkan sebuah tulisan itu diawali dengan kerisauan, Bang. Jadi saya pernah mendengarkan sebuah podcast ya. Jadi dari Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang kita kenal dengan Oeleto gitu. Jadi dia mengatakan bahwasanya sastra itu dimulai dengan sebuah ambiguitas dan juga sebuah kerisauan. Nah, hal-hal itu juga yang sering saya rasakan, Bang, terkait dengan kerisauan. Apalagi saya termasuk orang yang agak melankolis dan juga introvert sebenarnya. Gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya jumpai ketika saya bertugas, saya pergi dinas keluar dan bertemu dengan banyak orang dan juga beberapa kondisi yang saya tidak bisa berbuat banyak. Jadi ketika itu saya merasakan kira-kira apa nih kontribusi yang bisa saya lakukan dan mencoba untuk menggugah orang gitu ya melalui tulisan. Dan akhirnya di situ saya coba menuangkan dalam beberapa tulisan, baik itu tulisan fiksi ataupun non fiksi. Nah kalau tulisan non fiksi itu sebenarnya lebih enak gitu karena kita hanya menuangkan pokok pikiran kita dan juga ide-ide kita yang disertai dan ditunjang oleh referensi-referensi sebagai penguatnya. Jadi ada kompilasi dan juga ada komparasi di situ, komparasi bahan-bahan atau referensi yang kita bandingkan dengan ide kita. Ada pembenturannya di situ. Nah, kalau non fiksi, kalau fiksi itu biasanya lebih agak rumit ya, karena ada perkayasaan, ada proses pembangunan karakter baru, ada proses pembangunan konflik di sana, dan juga ada proses pembangunan alur. Nah itu saya rasakan meskipun katanya fiksi itu kan tinggal menghayal gitu, atau fiksi itu tinggal mengarang, ternyata tidak seperti itu gitu. Yang saya rasakan adalah ketika saya menulis fiksi itu justru saya merasakan kesulitan yang 2 kali lebih lipat ketimbang menulis non fiksi. Namun juga merasakan keseruan 2 kali lipat lebih banyak ketimbang menulis non fiksi gitu. Nah, pada perjalanan saya di kepenulisan, saya juga sering dibenturkan sama stigma-stigma, Bang. Jadi saya belum cerita ya, pertama kali saya tertarik dengan kepenulisan itu sebenarnya dulu pada saat Facebook itu baru launching gitu. Oke. Jadi jadi di situ kan saya memiliki senior yang memang jago menulis dan populer gitu. Jadi sebenarnya motivasi awal menulis itu bukan motivasi yang sifatnya motivasi ya yang heroik gitu ya, Bang ya. Saya dulu pengen populer pertama kali pengen nulis gitu. Nah, jadi ketika itu saya minta ajarkan sama seorang senior itu untuk menulis dan dia memberikan stigma seperti ini. Kau tidak bisa menulis fiksi karena tulisanmu terlalu ilmiah gitu. Nah, ketika saya di dunia kerja, saya malah dibenturkan dengan stigma yang sebaliknya gitu. Jadi ketika saya menulis sebuah laporan ataupun sebuah artikel dari hasil perjalanan, pimpinan saya juga dan beberapa teman-teman itu mengatakan bahwasanya tulisan saya terlalu sastra untuk laporan yang sifatnya ketika saya menulis fiksi saya dibilang terlalu sastra, dan ketika saya mencoba menulis sastra saya dibilang terlalu non fiksi atau sampai dengan saya ditemukan dengan sebuah perkawinan antara metode fiksi dan non fiksi gitu. Jadi ada salah satu penulisan artikel populer itu dan di dunia jurnalisme itu dikenal dengan namanya jurnalisme sastrawi atau jurnalisme narasi. Nah, itu yang menjadi salah satu pondasi saya juga ketika menulis non fiksi, artikel-artikel ilmiah populer. Jadi saya memperkuat memperkuat narasinya dengan memunculkan tokoh-tokoh yang memang nyata adanya gitu, Bang. Nah, jadi kebanyakan dari tulisan-tulisan saya itu ya diawali dengan kerisauan dan dimotivasi oleh kisah nyata yang memang saya jumpai dan saya rasakan ketika saya berdinas atau hidup sehari-hari seperti itu. Baik, gua baca. Jadi bahwa pertanyaan ini sebenarnya saya menjadi pertanyaan yang bagi saya adalah
untuk diri saya gitu, Bang Windy. Karena saya melihat bahwa eh, saya ya secara kepenulisan tidaklah menulis ya dengan untuk karya-karya sastra fiksi ya, hasil menghasilkan fiksi, tapi saya memang lebih lebih cenderung kepada yang non fiksi ya, karya non fiksi yang ada nyata adanya gitu. Jadi bagaimana bisa menggabungkan ya seorang seorang yang biasa bergelut dengan fiksi ya, tetapi bisa juga menulis non fiksi ya. Makanya itu saya tertarik juga dengan itu tuh. Karena biasanya orang lebih pada cenderung kepada kalau sudah fiksi ya pasti cenderungnya ke fiksi gitu ya. Tetapi Bang Windy menghasilkan tulisan yang memang itu bisa juara ya, mendapatkan prestasi ya di karya-karya non fiksinya. Itu sangat sangat menarik bagi saya bisa bisa menggabungkan hal itu. Biasanya kita fokusnya biasanya hanya karya-karya fiksi ya, fiksi saja. Kalau memang penulisan non fiksi gini. Tetapi ini menarik bagi seorang OS Jambak ya untuk menghasilkan tulisan itu. Jadi begini, Bang Win. Saya menarik ini tentang seorang menulis karya non fiksi ya. Tadi telah Bang Windy bilang bahwa proses itu ya dari pembacaan ya, referensi. Kalau boleh saya katakan tadi apa yang Bang Windy katakan bahwa berarti Bang Windy itu lebih banyak jenis penulisannya itu seperti picture gitu ya. Iya Bang. Yang ya picture ya. Berarti ada bahasa sastra di dalam, tapi tulisan itu memang nyata adanya ya, dan menyentuh humanisme kemanusiaan, rasa manusianya ya, seperti itu ya. Ya baik. Ya jadi apakah Bang Windy menulis ya itu berdasarkan tema yang disukai ya, atau bisa seluas apapun? Kalau seperti saya lebih kepada cenderung tema-tema sejarah ya. Kalau karya-karya yang non fiksi ya. Apakah Bang Windy punya spesialis tentang tema tulisannya? Misalkan lingkungan, isu-isu lingkungan, atau bebas seluruhnya? Lebih cenderungnya kemana nih? Bisa cerita nih Bang, bagaimana soal tema-tema kepenulisannya? Ya, sebenarnya saya juga sadar diri ya Bang ya, tidak mungkin kita mengetahui semua tema gitu dan menguasai semua tema gitu. Jadi dalam perlombaan pun saya cenderung memilih tema-tema yang kira-kira saya bisa garap. Kalaupun saya tidak menguasai, minimal saya bisa mencari informasi-informasi dan meramunya dalam bentuk tulisan. Nah, kalau spesialisasinya memang bahan yang lebih saya katakanlah bukan kuasai, tapi lebih familiar dengan saya memang terkait dengan dunia lingkungan. Terlebih lagi dengan dunia kelautan dan perikanan. Nah, di sini juga ada teman saya nih Bang, Ulung Jamtama. Itu kebetulan kami satu instansi Oke, dulunya, Bang dan Ulun. Ulung sudah pindah ke BRIN ya, Badan Riset Inovasi Negara. Nah, jadi kembali lagi terkait dengan tema, saya memang lebih familiar dengan tema-tema yang berkaitan dengan hal lingkungan dan juga kelautan perikanan. Tapi saya memiliki bidang-bidang yang saya sukai gitu. Katakanlah sekiranya saya tidak terlalu menguasai, tapi saya memiliki minat dan juga kesukaan terhadap bidang itu. Baik itu bidang humaniora ataupun sejarah dan lain sebagainya gitu. Jadi di luar itu tidak menutup kemungkinan saya juga akan menulis, tapi sekiranya saya tidak begitu menguasai atau saya merasakan kapasitas saya terbatas dalam hal itu, saya tidak akan menulis gitu. Jadi itu penting juga kita untuk menyadari batasan-batasan kita Bang, karena seperti yang saya bilang di awal tadi, tulisan kita itu adalah sesuatu yang nanti akan menjadi pedang kita. Baik itu pedang yang akan membantu kita untuk membunuh musuh ataupun pedang yang akan menusuk leher kita sendiri gitu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, tulisan kita yang cenderung akan menjatuhkan kita sendiri. Nah, itu sudah beberapa kali pernah saya rasakan dan saya alami, sehingga
kedepannya saya juga cenderung lebih berhati-hati dalam hal pemilihan tema gitu. Jadi tidak semua tema sih Bang. Baik, sahabat membaca. Jadi kalau Bang Windy katanya lebih fokus kepada tema-tema lingkungan, tetapi tidak juga ada juga tema-tema lain yang juga dia bahas yang baik Windy ya. Pertanyaannya ini bagaimana selain dari proses pembacaan ya, ide-ide itu muncul dari proses pembacaan ya. Apa saja apa saja hal selain pembacaan, menghasilkan ide-ide tulisan itu, kalau boleh Bang Windy ceritakan bagaimana proses dari menghasilkan ide-ide itu? Apakah hanya dari proses membaca buku lalu hasilnya kita akan dapat ide tulisan? Ini lebih teknis nih. Bagaimana nih menurut Bang Windy? Apakah hanya menghasilkan ide-ide tulisan itu dari proses membaca saja? Begitu. Boleh cerita nih Bang soal bagaimana menghasilkan ide-ide tulisan? Iya. Kalau ide itu justru yang paling tokcer, kalau yang saya rasakan itu biasanya dari pengalaman Bang. Dari pengalaman atau apa yang dialami. Nah, pengalaman itu tidak terbatas pada pengalaman kita pribadi, tapi juga pengalaman orang lain gitu ya. Dan membaca itu juga tidak hanya membaca secara kontekstual membaca buku, tapi juga bisa membaca kondisi dan juga situasi gitu. Nah, sebagaimana kalau ada giumnya orang Minang kan, alam tak kambang menjadi guru ya Bang ya. Jadi kita bisa membaca tanda-tanda yang tersirat pada alam gitu, atau kita bisa membaca apa-apa yang berada di sekitar kita. Artinya ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang penulis, atau katakanlah ketika kita memutuskan untuk menekuni dunia kepenulisan, ya kita harus memiliki kepekaan. Ya, jangan peka ya, tapi peka gitu. Jadi kita harus melatih kepekaan kita untuk bisa menyadari dan melihat suasana di sekitar dan kondisi di sekitar. Nah, biasanya ide-ide itu muncul begitu saja Bang, seperti apa ya, seperti ilham gitu kan. Kadang ya mohon maaf gitu, ketika kita berada di kamar mandi kita mendapatkan ide, atau ketika kita berangkat kerja lagi motoran terus lagi ngelamun di lampu merah kita mendapatkan ide, ketika kita lagi di kantor lagi ribut sama teman, atau sama pasangan, atau sama siapa saja gitu, itu bisa menjadi ide. Atau ketika kita melihat tabrakan itu bisa menjadi ide, atau ketika kita membaca buku tulisan dari orang lain itu juga bisa menjadi ide. Nah, yang paling krusial dari ide itu sebenarnya bukan mendapatkan ide, tapi bagaimana cara menangkap ide dan merumuskan ide itu. Nah, ketika kita mendapatkan ide, bagaimana caranya kita menangkap ide itu biar nggak lari dan kita ramu menjadi sebuah tulisan gitu Bang. Jadi saya sering juga mengalami, saya mendapatkan sebuah ide nih, tapi karena tidak segera saya tangkap, akhirnya menguap begitu saja. Dan ketika saya mencoba menulis lagi ide yang sama, itu tidak sama lagi apanya rasanya gitu Bang, feel-nya nggak sama lagi gitu. Jadi itu sih Bang terkait dengan ide gitu. Ya, bagaimana tadi Bang Windy? Kan terkadang terlintas ide ya di dalam perjalanan atau apa gitu. Apakah apa yang dilakukan oleh Bang Windy? Membiarkannya, maksudnya menulis dulu dalam catatan kecil ini kita bicara teknis ya, apakah menulis dalam catatan kecil atau langsung menulis secara keseluruhan ide-ide itu, bagaimana caranya, teknisnya bagaimana? Iya, betul Bang. Jadi saya langsung menyempatkan diri untuk menulis, biasanya saya membawa catatan kecil ya. Biasanya saya membawa catatan kecil seperti ini, Bang. Jadi ketika saya mendapatkan ide, saya akan menuliskan temanya dan juga sebagian besar dari premisnya apa yang ingin dituangkan. Atau kalau misalkan ketika saya tidak membawa catatan, saya akan menggunakan HP gitu. Bisa dengan diketik atau di voice note gitu. Jadi kelebihan dari voice note itu biasanya kita lebih gampang untuk menjelaskan kira-kira tulisan kita tuh mau diapakan dan mau dibawa kemana. Jadi misal saya tertarik dengan suatu kasus yang akan saya angkat menjadi tulisan fiksi gitu ya. Katakanlah saya ingin menulis cerpen. Saya akan menuliskan langsung sebagian besar premisnya Bang. Jadi
siapa tokoh utamanya, alurnya seperti apa, dia inginnya bagaimana, dan mengalami hambatan untuk mencapai tujuannya itu seperti apa, dan juga solusi dan resolusinya seperti apa gitu. Itu kalau untuk tulisan fiksi. Nah, kalau tulisan non fiksi, saya akan menulis semacam premis juga, tapi mengedepankan kepada kira-kira tujuan saya ini tujuannya untuk apa sebenarnya gitu. Jadi tulisan itu sebenarnya saya tidak meyakini tulisan yang benar-benar netral. Saya tidak meyakini konsep yang seperti itu, Bang. Jadi tulisan itu kalau saya pribadi mempercayai adalah tulisan itu harus berpihak dan ada tujuan-tujuan dari tulisan itu. Ya, baik, sahabat rumah baca. Ya, jadi kita semakin menarik ini pembicaraannya, Bang Indi, karena kita sudah masuk kepada hal-hal teknis ya. Karena terkadang bicara di tataran umum ya, mungkin motivasi-motivasi ya. Nah, jadi hari ini sudah diungkapkan bagaimana biar ide itu tidak hilang atau tidak menguap begitu saja, bahwa teman-teman atau sahabat rumah baca yang punya perhatian atau punya ketertarikan dengan menulis, dia harus tuliskan langsung, mencatat semua ide-ide itu. Jangan hanya sekedar misalkan di jalan, ada kerisauan atau keresahan, ya udah dibiarkan, tapi langsung dituliskan ya. Walaupun tadi kata Bang Windy dalam bentuk premisnya sudah dituliskan begitu, biar nanti bisa dilanjutkan lah ya di lain waktu ya, karena kita sudah ada ide yang sudah kita tuliskan. Karena kebanyakan, dan itu saya dapatkan juga Bang Windy, karena ada ide-ide yang terlintas ya, saya rasanya ini sangat enak untuk ditulis ya gitu ya, tetapi saya tidak melakukan pencatatan dari ide-ide itu. Jadi akhirnya setelah teringat sedikit, rupanya idenya hilang gitu, sudah tidak fresh seperti yang apa yang saya pikirkan sebelumnya. Baik, jadi begini Bang Windy, kita lanjut, kita semakin menarik nih pertanyaannya. Selain tadi bagaimana kita membaca menghasilkan penulisan, bagaimana kehidupan seorang penulis ya, kehidupan seorang penulis maksud saya bagaimana lingkungan penulis, apakah kita bisa introvert ya, menulis itu ya udah kita di kamar saja ya, browsing mana dapat ide baru kita tulis, kita menulis ya gitu. Maksudnya kehidupan seperti itu memang bisa tidak, atau Bang Windy juga ada ikut dalam kelas-kelas menulis atau komunitas-komunitas menulis ya, bagaimana nih? Kami ingin lebih banyak tahu kehidupan di luar Bang Windy-nya, bagaimana di komunitas-komunitas, apakah ada ikut atau hanya ya sudah kita introvert saja, tidak perlu orang-orang lain gitu. Bagaimana Bang? Ya Bang, sebagai seorang yang menggeluti bidang lingkungan, saya mempercayai pengaruh dari habitat terhadap perkembangan makhluk hidup ya Bang ya. Nah begitu juga dengan kita. Jadi kalau saya pribadi, saya bukanlah tipikal orang yang bisa tumbuh dan berkembang secara sendiri. Ada banyak orang yang berjasa dan juga membentuk saya sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang gitu. Termasuk itu dengan komunitas. Pertanyaan Bang Hasan tadi terkait apakah ada orang yang bisa tumbuh berkembang tanpa komunitas? Ada beberapa orang jenius yang seperti itu. Salah satunya itu yang mendapatkan juara 1 lomba DKJ, lomba penulisan novel DKJ 2 tahun yang lalu ya. Iya tahun lalu. Itu Yoga Zen namanya, salah seorang anak muda hebat dari daerah Lintau, Sumatera Barat. Dan itu dia memang tidak berkomunitas, dia hanya berjuang sendiri dan seorang yang introvert juga. Namun dia memperkaya dirinya dengan bacaan-bacaan dan juga memperkaya dirinya dengan kemampuan merekonstruksi pikiran dia untuk menghasilkan karya-karya tulis yang berkualitas gitu, sehingga dia bisa menjadi atau matang gitu. Nah sayangnya saya bukan tipikal orang yang seperti itu Bang. Ya. Jadi saya membutuhkan yang namanya komunitas-komunitas atau minimal teman untuk bertumbuh gitu. Ya, oke.
Terkait dengan komunitas, saya mengikuti beberapa komunitas. Dulu pertama kali saya belajar menulis, saya belajar dengan salah seorang penulis dari Padang Panjang yang menjadi guru saya, dan bergabung dalam kelas kepenulisan beliau. Dan saat ini ketika saya di Pekanbaru juga saya mengikuti komunitas-komunitas juga. Baik itu ada komunitas paragraf, kelompok diskusi Arengkaisme, dan juga labor sastra Mazhab Panam gitu. Nah, ini teman-teman yang membantu saya untuk menjaga gairah kepenulisan agar tetap menyala gitu, Bang. Jadi apinya itu tetap harus dinyalakan. Sangat penting, Bang, sangat penting. Dan itu juga peran dari dari komunitas-komunitas literasi atau komunitas-komunitas kepenulisan itu untuk menjaga gairah itu, seperti yang dilakukan oleh Rumah Baca Anak Nagari. Ini apresiasi, Bang, apresiasi untuk RBAN. Baik, sahabat Rumah Baca, bahwa setiap menulis itu memang ada beberapa orang yang memang introvert lah. Dalam seorang introvert tidak ada komunitas ya, tetapi itu sangat jarang ya. Tapi alangkah baiknya, kata Bang Windy, bahwa kita juga ya punya ketertarikan dengan menulis, pastinya kita akan harus berada di lingkungan kepenulisannya tadi, seperti kepenulisan komunitas-komunitas penulis ya. Karena Bang Windy juga ini adalah seorang peserta dari penulis daring ya, Elipsis ya, Bang, dari Bang Muhammad Subhan ya, di Padang Panjang. Nah, baik Bang Windy. Bang Windy, ini pertanyaan secara ini ya, maksud saya apa yang tadi Bang Windy bilang, mengatakan bahwa menulis itu adalah panggilan jiwa ya. Bagaimana menurut seorang WS Jamba ya, bagaimana menulis itu ya bisa bisa untuk merubah ya, atau setidaknya berkontribusi dalam hal-hal ya, hal-hal yang terjadi di masyarakat ya. Bagaimana menurut Abang? Apakah kita punya peran ya, seorang penulis itu punya peran penting dalam merubah peradaban atau kondisi dalam yang ada terjadi di masyarakat? Bagaimana menurut Abang? Apakah apa yang Abang lakukan itu memang tulisan-tulisan Abang itu adalah untuk ya punya apa namanya, panggilan dari sendiri untuk merubah ya suatu kondisi? Itu kan suatu panggilan jiwa ya, suatu kritikan sosial atau kritikan di masyarakat ya. Nah, itu bagaimana menurut Abang? Apakah apa yang Abang tulis itu memang tujuannya itu gitu, ataukah hanya sekedar tujuannya hanya ya sekedar tadi seperti dari awal tadi ya, populer saja gitu? Bagaimana menurut Abang, Bang? Ya, tulisan itu sangat pengaruh, Bang. Jadi sepanjang perjalanan saya dalam hal kepenulisan itu memang motivasi saya berubah-ubah gitu. Dari yang awalnya hanya ingin populer menjadi tujuan yang lebih jelas lagi terkait dengan menghasilkan tulisan yang bermanfaat gitu. Nah, kenapa saya sebut demikian? Karena saya rasakan adalah tulisan yang tidak jujur itu tidak akan menghasilkan tulisan yang bagus gitu ya. Jadi saya tertarik dengan tulisan-tulisan yang memang mampu menggugah. Dulu saya pertama kali sadarnya ketika pertama kali saya menulis cerpen, dan alhamdulillah itu tembus di media nasional, itu terkait dengan potret salah seorang nelayan tua di daerah Selat Bengkalis yang ingin menangkap ikan terubuk. Jadi salah satu ikan endemik di daerah sana. Namun ikan itu dilindungi, Bang. Tapi harganya mahal gitu. Nah, jadi saya ketika itu saya datang ke sana sebagai aparat negara yang melakukan patroli, dan ditampar dengan kenyataan bahwasanya Indonesia kaya, tapi hanya kaya untuk sebagian orang gitu. Dan di akar rumputnya justru yang saya jumpai adalah masyarakat-masyarakat yang mohon maaf untuk makan besok aja itu masih berpikir dan masih mencari apa kira-kira yang akan dimakan gitu. Nah, ketika itu saya merasa marah dengan diri saya sendiri yang ketika itu saya berada dalam posisi sebagai
saya orang miskin dan dibesarkan dari keluarga miskin, dan ketika saya turun ke sana saya harus kontra dengan orang miskin lainnya gitu. Nah, saya marah dengan kondisi seperti itu, Bang. Tapi saya tidak bisa terlalu vokal, akhirnya saya buatkan dalam bentuk tulisan fiksi. Dan ya alhamdulillah, karena memang mungkin tulisan itu berangkat dari kejujuran kejujuran perasaan saya ketika itu, alhamdulillah waktu itu tembus di sebuah media nasional gitu. Nah, dari situ saya mulai merasa bahwasanya tulisan itu memang harus tulisan yang menghasilkan sesuatu yang bisa katakanlah tidak pun menggerakkan atau menggugah, tapi ada semacam sesuatu yang diperoleh orang dari membaca tulisan kita gitu. Nah, berarti untuk bisa menulis sesuatu yang berbobot, kita juga harus membaca sesuatu yang berbobot juga. Sama kayak teko tadi, Bang, yang saya analogikan tadi. Kalau kita ingin menuangkan teh, kita harus mengisinya juga dengan teh gitu kan. Jadi seperti itu. Dan tulisan-tulisan yang menggugah itu sepanjang dunia itu sangat banyak, Bang. Tulisan-tulisan yang mampu menggugah atau membalikkan peradaban. Misal Indonesia jauh sebelum Soekarno memproklamirkan bersama Hatta memproklamirkan kemerdekaan, Soekarno justru belajar dari sebuah tulisan yang ditulis oleh salah seorang tokoh muda yang berumur tua gitu, yang bernama Ibrahim Datuk Tan Malaka. Oke. Tulisan yang berjudul Narde Republik Indonesia. Dan tulisan-tulisan lainnya juga yang memengaruhi Soekarno, Hatta Syahrir, terkait dengan bagaimana cara untuk membangun bangsa Indonesia itu menjadi sebuah bangsa yang baru, baik itu masa aksi, terus apalagi Madilog dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi tulisan-tulisan seperti itu yang dibutuhkan. Tapi jauh sebelum itu, pada masa penjajahan juga ada sebuah tulisan fiksi yang justru mampu mengubah pola pikir dari pemerintah kolonial Belanda ketika itu, yang menurunkan oligarkinya ke Indonesia, atau Hindia Belanda ketika itu dalam bentuk VOC, itu yang mampu mengubah konsep yang awalnya ingin perdagangan monopoli menjadi ada sebuah politik etis di situ. Nah, tulisan kita sudah tahu itu Multatuli kan, Multatuli. Nah, jadi Multatuli itu kalau misalkan teman-teman yang mungkin belum pernah membacanya, Multatuli itu sebenarnya hanya sebuah novel yang ditulis oleh penulisnya berdasarkan pengalaman dia ketika menjadi asisten residen di Lebak, Banten, kalau saya nggak salah ingat gitu. Nah, jadi tulisan-tulisan fiksi justru juga bisa mengubah pola pandang orang atau menggerakkan orang. Atau jauh sebelum itu lagi ada novel karangan dari Karmay Winnetou. Itu menggambarkan betapa kejamnya pemerintah Amerika atau orang-orang berkulit putih di sana membantai kaum natif Amerika di sana. Nah, jadi seperti itu, Bang. Saya karena ingin juga, katakanlah, walaupun saya tidak bisa mencapai tahap itu, setidaknya saya ingin tulisan saya juga memiliki makna untuk dibaca sama orang gitu. Sehingga ya seperti itu, tujuannya langsung berubah gitu ya. Dari pengen populer jadi ingin menghasilkan tulisan yang setidaknya lebih bernilai gitu. Baik, sahabat rumah baca, berarti tulisan yang baik adalah tulisan dari kejujurannya dan bisa bermanfaat ya bagi masyarakat ya, bukan hanya tulisan-tulisan yang populer ya. Bagaimana Bang Windy dengan kondisi kepenulisan ya, karya-karya tulis ya, karya-karya tulis ya, yang hari ini ya di era digital. Bagaimana? Apakah ya, saya melihat ya, kalau dari pandangan saya ya, maksudnya terjadi memang banyak hasil tulisan ya, tetapi kuantitas itu terkadang berbanding terbalik dengan kualitas ya. Itu bagaimana menurut sudut pandang dari Bang Windy tentang perihal itu? Karena banyak memang hasil karya tulisan, di mana saja bisa menulis apa ditulis ya, buku sudah bisa diterbitkan ya. Tetapi
kita tidak terkadang buku itu ya kalau di rumah baca ya buku kadang-kadang ya cuman hanya ya pengisi dirak saja gitu. Tapi tidak membuat menggugah ya orang-orang yang membacanya gitu. Bagaimana kuantitas yang tinggi ya dari si tulisan ya dari sebuah buku ataupun artikel ataupun apapun ya di media sosial di internet ya dengan kualitas yang dihasilkan. Bagaimana menurut sudut pandang Bang Windy? Ya, ini menarik juga ya Bang ya. Kalau saya menyimpulkan atau membuat sebuah hipotesa, ternyata perkembangan teknologi itu tidak serta-merta memberikan dampak yang baik terhadap produktivitas gitu. Memang secara kuantitas produktivitas kita bisa meningkat, tapi secara kualitas itu tidak. Seperti yang saya uraikan di awal tadi bahwasanya proses dalam menulis itu adalah proses memberi makan dan asupan referensi-referensi terhadap diri kita sendiri sebelum menuangkan hasil pemikiran itu menjadi sebuah tulisan, baik itu fiksi ataupun non-fiksi. Kalau fiksi itu ada rekonstruksi secara utuh mengenai sebuah kejadian, kalau non-fiksi itu ada kompilasi dan juga komparasi di sana gitu. Nah, kenyataannya adalah sekarang ini kita sudah terlalu termanjakan oleh teknologi. Itu seperti AI. Jadi kita tinggal mengetikkan sebuah dari pemerintah kita tadi, algoritmanya mencari informasi-informasi yang untuk untuk tingkat kesahihannya itu masih jauh dari kata sahih gitu. Jadi proses validasi dan juga verifikasi tidak berlaku di situ. Nah, sayangnya kebanyakan dari kita yang ingin menjadi penulis yang saya lihat, karena proses-proses instan seperti ini tidak membuat dia menjadi lebih haus lagi untuk memperkaya referensinya. Tapi dia cukup berpuas diri dengan proses-proses instan tersebut. Jadi diketikkan perintah, tolong bikinkan saya sebuah premis atau sebuah cerpen terkait dengan ini, bla bla bla. Keluar perintahnya, terus hanya diperbaiki sedikit dan dianggap sebagai sebuah karya tulis. Nah, itu menurut saya cukup fatal. Dan dalam hal non-fiksi juga demikian. Baru-baru ini kan kita cukup dihebohkan dengan dengan kasus sastra masuk sekolah ya Bang ya. Nah, itu kan banyak kelucuan yang ada di situ gitu. Itu karena apa? Karena proses validasi data dan juga verifikasi tidak ada di situ gitu. Sehingga informasi-informasi tadi ya dianggap sebagai informasi yang sahih karena dihasilkan dari otak komputer gitu. Padahal komputer mengumpulkan dan juga referensi gitu. Nah, jadi terkait dengan kualitas dan kuantitas tadi, seperti kata Bang Hasan tadi, itu tidak sepenuhnya berbanding lurus ya, tapi kadang juga bisa berbanding terbalik. Ketika proses kita termanjakan teknologi dan juga kita terbiasa melakukan segala sesuatu dengan instan, kita bisa menghasilkan karya yang meningkat secara kuantitas, tapi melemah dalam hal kualitasnya gitu. Nah, ini kadang yang menjadi permasalahan kita penulis-penulis sekarang atau orang-orang yang ingin menjadi penulis pada masa ini. Beda dengan orang-orang dulu kan. Orang-orang dulu itu dia menulis, membaca, melalui proses perenungan, membaca lagi untuk memvalidasi dan memverifikasinya, kemudian dituliskan. Dan ketika sudah menjadi sebuah karya tulisan, sebelum disebarkan, dia juga akan melakukan itu lagi, verifikasi kembali gitu. Kalau memang layak disebarkan, kalau tidak layak ditarik dari peredaran. Kalau kita kan sekarang tidak gitu. Kita terlalu percaya diri untuk melabeli diri kita sebagai seorang penulis hanya karena kita sudah menghasilkan beberapa tulisan yang mohon maaf apakah tulisan itu layak atau tidak ya kita tidak tahu gitu. Seperti itu Bang. Ya, sangat menarik ya karena berarti sudut pandang seorang Windy ya, bagaimana karena ada beberapa ya kita tidak bisa katakan ya karena ya
ya yang penting menghasilkan tulisan gitu, yang penting tulisan itu jadi gitu. Tetapi tidak melihat tadi melakukan proses validasi ya, diendapkan dulu, lalu di divalidasi lagi, diverifikasi lagi hasil-hasilnya gitu. Jadi memang para masyarakat ya, para penikmat tulisan itu juga bisa menikmati karya yang memang berkualitas. Tapi kan hari ini karena terkadang saya ini juga ya merasa ada menulis bareng ya, antologi atau apa gitu ya, yang penting nulis gitu ya, tulis ya. Nanti tidak melalui proses editing ya, editing yang memang berkualitas atau bagaimana ya dengan yang rumit itu ya. Akhirnya tulisan itu lepas saja menjadi sebuah buku ya bersama. Itu kan memang terjadi, fenomena seperti itu terjadi hari ini. Dan saya juga melihatnya si penikmat buku akhirnya terbiasa kita ya sudah menjustifikasi ya, sudah menjudge bahwa halo tulisan ini nggak enak dibaca ya, akhirnya ya udah nggak ada lagi pembacaan dalam itu, jadi hanya sekedar ya udah. Wah, tadi saya sebutkan bahwa buku-buku itu ya cuma menghiasi aja di arah RBAN gitu ya, tapi tidak dinikmati karena akhirnya juga kita melihat dari si pembacanya juga, karena kita nggak tahu kenapa, karena tingkat literasi yang ada di Indonesia yang memang sangat mengkhawatirkan ya karena kita hanya melihat hanya yang sependek-pendek yang ada di media sosial ya, caption yang pendek gitu ya potongan-potongan yang pendek itu yang lebih banyak ya, seperti itu Bang Windy ya. Baik Bang Windy, mungkin kita sudah mencapai 1 jam ya, karena dijadwalkan 1 jam. Saya tertarik dengan bagaimana sudut pandang Bang WS Jamba ya, Windy dengan apa ya, suku Jamba ya, suku Jamba ya. Jadi ini sebenarnya Bang Windy adalah tetangga dari Rumah Baca Anak Nagari ya, sangat berdekatan kampung halamannya di Kabupaten Agam ya, di Gadut ya, dengan suku WS Jamba, Windy Sahrian ya, Sahrian Bang. Iya. Ya. Windy Sahrian. Sahrian Jamba ya. Dan hari ini kita tahun lalu sebenarnya ingin berbicara tentang tema-tema lingkungan kemarin ya, tahun lalu, tetapi tidak terjadi karena kesalahan. Tapi hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, sahabat Rumah Baca, dari bagaimana saya tertarik dari sudut bahwa menulis itu bukan hanya untuk penulis ya. Jadi ketertarikan Bang Windy dalam kepenulisan, dia tidak ada basic ya sama sekali dari jurnalis jurusan jurnalistik ya, lalu jurusan sastra ya. Nah, kalau saya memang dari orang sastra, tapi sastranya sastra Inggris ya, tetapi lingkungan ketika kuliah itu memang lingkungan yang memang menulis gitu, teman-teman menulis ya, ada orang bahasa, ada anak kuliah bahasa, tetapi bagaimana seorang Windy ya yang jurusannya adalah bekerja di kementerian, lalu dari disiplin ilmunya juga bukan orang sastra ya, tetapi punya ketertarikan dalam menulis. Ya mungkin apa yang menjadi kata-kata penutup dari Bang Windy ya untuk teman-teman agar bergiat untuk tetap terus menulis ya, kalau yang belum menulis sekarang bisa jadi turut menulis gitu. Bagaimana? Apa pesan-pesan penutup bagi kawan-kawan di ruang Instagram ini, Bang Windy? Saya tidak begitu pandai membuat sebuah quotes ya Bang ya, dan saya tidak merasa punya kapasitas untuk memberikan pesan-pesan gitu. Tapi saya mengutip sebuah perkataan dari salah seorang punggawa sastra Indonesia itu
eh, di dalam masyarakat dan juga dalam sejarah gitu. Jadi terlepas dari kita ingin dikenang atau tidak, ya alangkah lebih baiknya kita menulis, pun dengan tulisan kita mana tahu bisa membuat sebuah perubahan atau menggugah ke arah yang lebih baik gitu. Karena semuanya itu juga akan dimintai pertanggungjawaban nantinya gitu. Itu Ya, Bang. baik, sahabat rumah baca, bahwa menulislah biar kita akan menjadi bagian dari sejarah di keperadaban ini. Baik, Bang Windy, terima kasih atas bincang sore hari ini. Saya secara pribadi saya mendapatkan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat ya. Salah satunya tadi saya katakan bahwa kalau ada ide ya dituliskan premisnya. Itu coba nanti secara pribadi akan saya lakukan ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada bergabung di ruang Zoom ini juga mendapatkan nutrisi ya dari bincang sore Ramadan hari ini bersama Bang Windy Sahrian Jambak atau yang dikenal dengan WS Jambak yang berdomisili di Provinsi Riau. Baik Bang Windy, terima kasih atas obrolan hari ini. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Hasan dan teman-teman. Mohon maaf kalau saya tidak cukup dipahami. Terima kasih atas kesempatannya Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.